tidak terlalu banyak yang tahsiniyat. Nah, disinilah kita harus lakukan di zaman seperti sekarang, kondisi ekonomi yang terbatas, mungkin banyak saudara yang di PHK, bahkan mungkin banyak bisnisnya yang tidak jalan seperti mana mestinya. Ya, kita ya harus berpikir bagaimana menerapkan puasa dalam kehidupan sehari-hari berikutnya. Dan demikian juga orang yang punya kelebihan, ikutilah cara berpuasa. Apa? Setelah kita ini melakukan puasa selama sebulan penuh, maka ada harus dibersihkan. Tubuh kita dibersihkan dengan zakat fitrah, harta kita keluarkan dengan zakat mal. Itu kan kotoran, zakat itu adalah kotoran. Maka kita biasakanlah dengan cara hidup efisien itu, bahkan kita bisa memberikan kepada orang lain. Karena yang nggak efisien nggak bisa memberi pada orang lain. Iya. Bahkan kita ketika beli yang baru, bisa nggak mengeluarkan baju yang lama? Atau kerudung yang baru, kerudung yang lama dikeluarkan. Yang terjadi adalah orang numpuk sampai 50 kerudung. Padahal yang dipakai setiap hari paling cuma antara 5 itu putar-putar. Tapi saya mau ngasihin ke orang. Iya. Ini kan suatu bentuk tentang mental orang untuk berbagi. Maka di dalam Islam disebut as-sadaqatu burhanun. Sedekah, bersedekah, membagi pada orang lain itu bukti orang beriman. Bahwa yang dikeluarkan itu tidak hilang. Allah akan ngitung dan Allah akan memberikan balasannya kepada kita. Dan sebenarnya tabungan kita yang akan kita petik kelak adalah yang diberikan pada orang, bukan yang kita miliki. Yang kita miliki malah menjadi rebutan warisan mungkin. Iya, Pak Kiai, tapi kalau bicara soal tekanan sosial di momen Lebaran, di momen Idul Fitri itu sebenarnya kalau kita bicara ilmunya secara merayakan Idul Fitri itu, haruskah memang ada baju baru? Haruskah memang kemudian bersilaturahmi itu memang harus pulang kampung? Haruskah bagi-bagi THR? Itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya di dalam Islam itu disunnahkan pada saat kita berlebaran memakai yang terbaru. Bukan yang termahal. Beli baru ya? Bukan termahal ya. Ya kalau kuat beli baru. Karena apa? Menunjukkan bahwa kita kembali baru sebagai manusia yang ke fitrah. Iya. Tapi kan orang hanya melebihi dari sekedar kebutuhan baru. Menjadi branded. Nah, branded itu kan sudah tidak lagi soal bahannya, tapi sudah mereknya. Branded itu kan merek. Bukan, oh barangnya ini enggak, tapi karena branded aja sebenarnya. Nah, kemudian kita memang, kenapa punya tradisi kita silaturahim? Tradisi silaturahim itu adalah menunjukkan bahwa selama bulan Ramadan kita ini sudah ibadah. Asumsinya, keyakinan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ada satu dosa yang Allah tidak akan ampuni kalau dia punya salah kepada orang yang orang itu tidak mengampuninya. Jadi kalau Mbak Tasya punya salah sama saya tidak ngampuni Mbak Tasya, maka Mbak Tasya gak diampuni oleh Allah. Nunggu sampai saya diampuni, saya mengampuni. Nah, ibadah yang model begini dalam Islam dijadikan sebagai tradisi unjung-unjung. Orang Betawi unjung-unjung, datang ke rumah paman, datang hanya menjadi silaturahim yang mungkin dalam setahun itu nggak sempat ketemu fisik. Nah, ini kadang-kadang menjadi wajib bagi kita naik yang awalnya sunnah. Sunnah itu artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggal itu adalah tidak apa-apa, itu sunnah. Tapi menjadi wajib kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggal jadi dosa. Nah, memaksakan diri itu yang tidak boleh. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa ngukur tentang pelaksanaan dari religi keagamaan yang sudah menjadi tradisi. THR itu apa THR? Ya karena tadi mau beli baju baru, orang mungkin mau makan yang enak. Makanya kita sudah ada zakat fitrah itu agar pada saat Lebaran tidak ada orang miskin yang minta-minta. Makanya zakat fitrah itu tidak kepada yang 8. Umumnya prioritasnya adalah fakir miskin. Bahkan kalau kita mengeluarkan zakat fitrah setelah kita sholat, itu nggak sah. Tidak disebut dengan ada yang mengatakan qadha, dia hanya mengganti, tapi sudah tidak pada waktunya. Ada yang mengatakan sedekah biasa kalau dikeluarkan setelah sholat. Artinya apa? Untuk tadi spirit THR lah. Pada saat Lebaran itu tidak ada orang miskin yang meminta-minta, tidak ada orang miskin yang merana karena lapar hari itu, gitu. Nah, akhirnya di kita ada tradisi THR, ada tradisi bagi-bagi ampau. Itu positif. Nah, yang tidak positif adalah panas-panasan. Kalau kakak ngasih segini, saya harus tunjukkan begini. Oh, kalau saya datang dari Jakarta, sementara ini cuma datang dari Purwokerto, kan kota lebih kecil, berarti saya harus lebih besar. Nah,
Tidak karena kita membangun tahabu, saling memberi agar saling mencintai, bukan itu spiritnya, tapi ala sabili syaiton, karena ada panas setan di dalamnya, itu yang menyimpang. Jadi kita memang kerjanya seperti saya ini memang bicara mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan orang lain, karena di sini juga kadang-kadang lupa, kita juga manusia, bukan malaikat. Oleh karena itu ketika bicara begini mengingatkan, oh ya saya pulang, itu tidak boleh flexing. Ketepatan saya punya, ya saya kasihkan saja. Nah, kadang-kadang juga kita sebagai pemberi repot juga. Tahun lalu ngasih, tahun sekarang ditanya, tahun lalu begini kok sekarang enggak gitu. Iya. Jadi standar harus lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Bahkan kalau kita mungkin ekonomi berubah, terus yang lalu ngasih sekian sekarang lebih sedikit, kok sekarang lebih sedikit, nggak ada peningkatan. Ya rezekinya begitu mau gimana? Sekarang rezekinya turun. Kasih tahu aja saya sedang tidak mendapatkan seperti yang kemarin. Tapi orang awam itu asumsinya terlalu husnudzon. Dianggap orang yang merantau atau orang yang dulu punya selamanya akan punya. Nah, itu kan kita semuanya ya pasti ada naik turunnya lah. Ada naik turunnya dan mungkin juga berkenaan dengan keperluannya. Sama pendapatannya, keperluannya tambah, itu udah beda lagi gitu. Nah, ini kita harus memahamkan pada masyarakat. Makanya yang memberi itu ikhlas. Jangan sampai memberi dengan masih kata-kata yang enggak enak. Karena orang yang diberi kadang-kadang dikasih satu minta lagi. Masa kurang begini. Nah, Al-Quran mengingatkan, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik, untayan kata, penyambutan kata kepada orang itu dengan kata yang santun lebih baik daripada memberi tapi ngomongnya nyelekit. Kalau memang tidak mau ngasih, enggak usah ngasih, tapi bahasa yang baik. Daripada kau ngasih tapi bahasanya nyelekit. Nah, orang-orang yang menerima ya harus banyak terima kasih, banyak syukur, bukan hanya kepada Allah. Malam yashkurina, lam yashkurina, yang enggak syukur pada manusia, enggak syukur kepada Allah. Didoakan mudah-mudahan besok tambah lancar. Jadi ada terima kasihnya. Yang terjadi seringkali adalah orang yang punya merasa direpotkan dengan permintaan-permintaan dari orang-orang yang menganggap dia punya. Kemudian saat yang bersamaan orang yang dikasih ini nggak ada cukupnya. Nah, sekarang kita jadikan ke tengah, yang dikasih terima kasih dengan yang ada dan upayakan tidak minta-minta. Nah, karena minta-minta itu tidak baik dalam Islam. Kecuali terpaksa baru kita minta-minta sama orang. Kemudian orang yang ngasih ini kita harus buka dada bahwa banyak orang yang butuh dan kita dianggap punya sama orang. Kita tinggal senyum. Kalau nggak mau ngasih, ucapan yang baik. Kalau ngasih, kasih ucapan yang baik. Nah, saya menyampaikan ini sebenarnya seperti pengalaman pribadi aja. Iya. Iya, jadi kalau memberi memang juga harus ada unsur keikhlasan ya. Jangan sampai di bawah tekanan karena harus gitu ngasih. Kayaknya kalau nggak ngasih nanti jangan-jangan diomongin nggak punya duit lagi atau seperti apa begitu ya. Ya, harus dihindari itu. Biarin aja ngapain apa kata orang gitu ya. Tapi suatu waktu memang karena kita kadang-kadang kita perlu maksa diri sendiri agar kita belajar ikhlas. Tidak itu nggak apa-apa ya kalau memaksa sedikit agar belajar ikhlas. Belajar itu tidak ikhlas. apa-apa. Kita memang awalnya apa-apa memang nggak ikhlas. Seperti mendidik anak-anak awalnya kan ditakut-takutin atau apa. Makanya Tuhan kan memberikan pelajaran pada kita dengan beberapa level ya. Ada kalanya kita melaksanakan sesuatu karena iming-iming. Awas lo, kamu kalau tidak ini kamu neraka. Kamu berzina itu neraka. Kalau kamu bersedekah, kamu dapat surga. Kalau kamu dapat Lailatul Qadar, kamu masuk surga. Dia levelnya pada iming-iming. Level yang lebih tinggi tadi cinta. Jadi kita ibadah tuh nggak mikirin soal bagaimana neraka dan surga. Itu nggak ada urusan. Yang penting Allah ridho, di neraka pun nggak ada masalah. Itu tingkatan yang paling tinggi gitu loh. Robi Adawi yang digambarkan tentang cintanya kepada Tuhan, sehingga tidak penting lah urusan kita nih mau dikasih atau tidak dikasih oleh Tuhan. Penting Tuhan itu adalah ridho kepada kita. Mirip dengan sang ibu, mungkin Mbak Tasya jadi ibu, kepada anak kan nggak pernah berharap apa-apa. Hamil aja nggak tahu anaknya normal atau tidak normal, senang aja. Pas lahir juga, bisa nangis, senang. Besar, senang. Lulus, maunya senang, dapat pekerjaan baik senang, nggak ngasih pun senang. Itu sebenarnya adalah cinta yang tulus, nggak pamrih. Kalau kita suami istri kan cinta masih pamrih, iya kan? Karena uang belanja, ganteng, cantik dan seterusnya, itu masih ada pamrihnya. Tapi orang tua kepada anak nggak pamrih. Nah, cinta kepada Allah bisa melebihi itu.
Dan seharusnya memang beribadah itu seperti itu cintanya ya. Seperti itu. Ini bisa ngomong aja saya, tapi laksanakan belum tentu. bisa. Iya. Lagi belajar juga. Saling mengingatkan berarti ya Pak Kiai. Lagi belajar, bukan berarti kiai semuanya bisa. Kadang-kadang kiai muncul juga namanya iman itu kan yazid wa yanqus, kadang-kadang naik kadang-kadang turun. Tapi teorinya begitu. Kalau kita udah tahu teorinya, ya Allah, kok saya ini kok pamrih. Jadi sama dengan kita ketika kita istikharah kan, jangan maksa. Kalau ini baik, jadikan ya Allah. Kalau tidak baik, berikan ganti yang terbaik. Jangan maksa. Kalau ini baik, jadikan ya Allah. Kalau nggak baik, ya tetap jadikan aja. Karena apa? Dia berpikir kalau yang dalam pikirannya itu adalah yang terbaik. Lupa tentang husnudzon, Allah yang maha tahu. Mungkin berpikiran saya ini baik, tapi ternyata tidak. Kan banyak pilihan kita yang kita tidak dapat, apa yang kita pilih tidak baik. Bahkan yang tidak dipilih yang kita jalani ternyata lebih baik. Saya pikir umur seperti saya di 50-an itu sudah banyak pengalaman hidup. Yang tidak pernah terlintas itu baik, ternyata lebih baik. Yang saya inginkan mulai dulu, setelah itu, oh ternyata kalau ke situ saya tidak lebih baik. Iya, oke. Baik, kita jeda lagi Pak Kiai. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, Kasih Paham akan kembali usai jeda.